Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, alhamdulillah kembali kesempatan yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan, yang pasti adalah kewajiban kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti memanfaatkan untuk mendapatkan ridhonya, kasih sayangnya, dan rahmatnya. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat kita membuahkan syafaat di hari akhirat kelak insyaallah. Dalam kesempatan malam ke-11 bulan Ramadan, yang malam ini sebagaimana jadwal yang tertera adalah gilirannya atau jadwalnya Ustaz kita, Ustaz Abu Zar. Namun karena beliau qadarallah masih berada di Makassar dalam kondisi pengobatan dari musibah yang menimpanya sebelum Ramadan. Beliau beberapa hari menyampaikan insyaallah siap untuk mengisi, namun setelah periksa atau pemeriksaan dokter masih diharapkan untuk tetap tinggal, dan mudah-mudahan sesuai perencanaan atau janji dokternya insyaallah hari Jumat itu mudah-mudahan terakhir dan Sabtu sudah bisa kembali. Dan itulah sehingga melihat jadwal, maka hari Ahad itu sudah bisa, mudah-mudahan beliau yang bisa mengisi sebagai pergantian dengan jadwal kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau syafahullahu syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Kita wajib mendoakan segala atau semua, baik keluarga kita, sahabat atau jamaah kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian berupa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan jaminan dan janji yang insya Allah hanya kesabaran menghadapinya itu pasti akan didapatkan. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang ditimpa penyakit.
Berikan kesabaran dalam menghadapi dan menerima penyakitnya, dan siapkanlah jaminan pahala di sisimu ya Allah. Selanjutnya, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, malam ke-11, berarti 10 malam telah kita lewatkan. 10 hari bulan Ramadan telah kita lewati. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana. Terima dari kami salatku, ibadah puasaku. Hanya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar segala rintihan dari kami. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Tidak ada di antara orang yang mengaku beriman yang menyangkal hal itu. Tidak ada yang membantah akan hal itu. Persoalannya adalah bagaimana pemahaman kita terhadap adanya janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Qur'an. Kita seharusnya membuat pertanyaan-pertanyaan. Kalau Al-Qur'an adalah berkah, Al-Qur'an adalah cahaya, di mana letak keberkahan, di mana letak di mana letak cahaya kemuliaannya. Lalu kemudian kita berusaha, kalau sudah mendapatkan jawabannya, kita berupaya dengan sungguh-sungguh. Itulah gambaran para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ya kami mengulangi, tidak berhayal dengan janji-janji yang dijanjikan. Begitu indahnya, begitu menariknya, tetapi yang dia perhatikan, dia fokuskan bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana cara untuk supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena persoalannya adalah apa yang kita dapat nikmati kalau kita tidak mendapatkan. Maka bukan kenikmatan yang kita renungkan, yang kita hayalkan, tetapi upaya bagaimana supaya bisa kita meraihnya. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan isyarat-isyarat. Al-Quran kalau hanya sekedar dibaca, ada dua, atau kemungkinan ada dua. Kalau bukan menarik kita ke surga, malah mendorong kita ke dalam neraka. Maka pernyataan-pernyataan ini seharusnya menyentakkan kita semua. Menyentakkan hati kita untuk berpikiran. Tidak ada yang ingin didorong oleh Al-Quran menuju ke neraka. Semua pasti ingin ditarik menuju surga. Persoalannya adalah persyaratan untuk ditarik oleh Al-Quran menuju surga. Apakah kita sudah pas, sudah memilikinya, atau malah sebaliknya yang ada adalah kita ada pada posisi di belakang di depan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran memaksakan kita masuk ke dalam neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bahwa di akhir zaman itu manusia atau orang beriman hanya memahami agamanya adalah hanya sebatas salat, puasa atau ibadah-ibadah mahdhah, tidak yang lain. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai din atau aturan yang karena
hidayah, mampu kita melakukannya, itulah yang ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci tentang apa yang harus kita dapatkan dalam bulan Ramadan, yakni ketakwaan, adanya rasa takut, rasa khawatir kalau sampai kebaikan kita atau amal saleh kita sama beratnya dengan amal buruk kita, amal saleh sama banyaknya dengan dosa kita, atau malah lebih, dosa jauh lebih berat atau lebih banyak daripada amal saleh. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan tercabut urwatan, selembar demi selembar. Apanya yang tertarik atau yang tercabut adalah hukumnya. Hukum-hukum atau syariat-syariatnya itu yang tidak diperhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam surah Al-An'am 3 ayat berturut-turut. Yang pertama, zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah yang menyampaikan, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian itu bisa berpikir. Kemudian akhir ayat kedua, zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian. Allah yang berwasiat, Allah yang berpesan. Itu berarti harus diperhatikan. La'allakum tadhakkarun, agar supaya kalian senantiasa mengingat-ingat. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lagi, zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah aturan atau ketetapan-ketetapan kami wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa. Kita perhatikan kembali pada ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakan Muhammad, ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Ta'alau, datanglah, kemarilah, perhatikanlah. Atslu, supaya kami bacakan, ma harrama alaikum, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Apa yang diharamkan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyeru, menyampaikan kepada manusia? Ini adalah untuk penyelamatan, untuk keselamatan manusia. Pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Itu yang paling atas. Kalau dalam hadis bahwa al-imanu bid'un bid'un wasittuna au bid'un au sab'una, ada Islam itu atau iman itu ada 60 atau 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Itu perintah. Larangannya atau perintah dalam agama adalah larangan untuk sebaliknya. Maka yang Allah sampaikan, panggil dan serukan, berarti ini yang harus disampaikan kepada umat manusia. Ini adalah tugas para rasul, bukan untuk
memanggil, menyeru untuk kelompoknya, untuk keluarganya atau untuk pribadinya, tapi adalah memanggil, menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak musyrik. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Urutan kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Aturan selanjutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan engkau membunuh anak-anakmu min imlaqin, karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, karena yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini harus dijelaskan bahwa janganlah engkau mendekati perkataan atau perbuatan fahisha, keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi di zaman jahiliyah. Jadi fawahish di sini ulama mengartikan bahwa amalan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan perempuan atau dengan wanita yang di luar daripada ketentuan agama. Sehingga di sana zina termasuk di dalamnya, perselingkuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kenapa dijelaskan? Ternyata sahabat penafsir yang menafsirkan bahwa di zaman jahiliyah itu terjadi bahwa apapun atau zina, asya dan semacamnya itu boleh, yang penting tidak ketahuan, tidak nampak dan tidak nyata. Kalau sembunyi-sembunyi boleh. Nah ini, sehingga Allah mengatakan haram. Itu haram hukumnya, baik nyata ataupun sembunyi-sembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Apalagi yang diharamkan? Haram membunuh jiwa yang tidak dengan cara yang benar. Apa cara yang benar atau yang dibolehkan dalam membunuh? Itu adalah di dalam peperangan, berhadapan antara kaum muslimin dan orang kafir. Artinya yang dibunuh adalah itu karena kekafiran. Kemudian setelah itu Allah menyatakan zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itu atau semuanya itu kami tetapkan, wasiatkan supaya kamu menggunakan akal. Kita lihat satu persatu. Cobalah berpikir. Pantaskah Allah Subhanahu wa taala kita jadikan atau angkat satu tandingan buat dia, padahal tidak ada yang mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah buktikan pada kita. Tidak ada yang mampu yang ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadap kepada Namrud, menyatakan bahwa Tuhanku adalah yang mendatang Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, yuhyi wa yumit, mampu menghidupkan dan mematikan. Dengan sombongnya Namrud mengatakan, kalau itu berarti saya Tuhan. Didatangkanlah dua anak laki-laki, lalu diambil pedangnya, satu dibunuh dan satunya disuruh pergi. Bukankah kami itu bukti kami sebagai Tuhan mampu membunuh dan mampu menghidupkan? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku
mampu menerbitkan matahari dari timur ke barat, maka kalau ke Anda adalah Tuhan, silahkan datangkan, terbitkan matahari dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar, tercengang orang-orang kafir. Artinya apa? La'allakum ta'qilun, gunakan pikiranmu. Tidak pantas engkau mensyirikatkan Allah, karena tidak ada Tuhan selainnya, atau tidak ada yang mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Yang kedua, orang tua, tidak pantas seorang anak. Gunakan pikiranmu. Kita berada di bumi ini karena perantaraan orang tua. Maka tidak pantas untuk kita mendurhakainya. Tidak pantas untuk kita tidak berbuat baik atau berbakti kepadanya. Maka wabil walidaini ihsana. Selanjutnya, la'allakum ta'qilun, tidak pantas kita membunuh anak karena takut miskin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Dialah yang memberikan rezeki kepada setiap jiwa yang Dia telah ciptakan, termasuklah kita sendiri, dan begitu pula anak-anak kita. Begitu pula gunakan pikiran, tidak pantas orang melakukan kekejian. Zina tidak pantas. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan ada jalan yang halal. Tidak pantas untuk kita melakukan pelanggaran-pelanggaran bertalian dengan itu semua. Kenapa? Karena Al-Quran datang, dan ketika melalui proses yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yakni pernikahan, itu adalah memuliakan wanita atau memuliakan perempuan. Selanjutnya, tidak pantas bagi seseorang membunuh satu jiwa yang tidak benar, tidak melalui jalannya. Kenapa? Karena kita dan jiwa yang kita bunuh itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan, gunakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akal. Kemudian selanjutnya yang kedua, la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim. Mendekati harta anak yatim, ya berarti ketika kita punya posisi di dalam mengurusnya atau di dalam menjaganya, tidak boleh mencampurkan. Sama dalam surah An-Nisa, tidak boleh mencampurkan harta mereka dengan harta kita, dengan alasan bahwa sama-sama atau dengan perhitungan yang tidak semestinya. Nah, kemudian apalagi, wa auful kaila wal mizan, kejujuran di dalam timbangan, di dalam mengukur atau menakar. Nah, kenapa? La'allakum tadhakkarun, supaya kalian selalu ingat. Bertalian dengan harta anak yatim tidak bisa atau tidak mungkin hanya satu kali saja, tetapi selalu berulang-ulang kita selalu menasihatkan dan mengingatkan. Ingat, itu tidak boleh atau itu haram dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula timbangan dan ukuran takaran selalu atau harus selalu senantiasa kita ingat. Kemudian, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Menjaga, ingatlah, sadarilah, menjaga perkataan-perkataan itu sekalipun kepada kerabat atau keluarga. Artinya apa? Semuanya harus kita sadari. Apa yang menjadi ucapan kepada sesama manusia itu akan kembali kepada kita ketika
ucapan itu adalah memberikan kesenangan atau membuat gembira kepada sesama, berarti insya Allah Allah akan berikan ketenangan dan Allah akan berikan pahala dan balasan. Namun kalau itu sebaliknya, berarti Allah akan berikan tekanan, hidup di dunia susah, di akhirat akan mendapatkan siksa. Kemudian selanjutnya, zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan ayat yang ketiga, ini penting untuk kita perhatikan. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya ini artinya agama kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sirati ini adalah jalanku, mustaqima, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akan mengakibatkan perpecahan, akan mengakibatkan perselisihan dari jalan kami. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Terhadap ketentuan dan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ukurannya adalah hati. Agama Allah Subhanahu wa taala bukan dipertontonkan, diperlihatkan, bukan yang dinilai yang lahiriah, tetapi yang dinilai adalah batin kita. Agama Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita melakukannya, memperjuangkannya adalah demi keyakinan bahwa tidak melalui dan tidak mengikuti petunjuk agama berarti itu kesesatan, dan itu adalah siksaan, ancaman siksaan di hari akhirat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengulang-ulanginya dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketetapan-ketetapan itu sebagai penjelasan-penjelasan bahwa yang diperintahkan untuk kita bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang hukum-hukumnya, tentang perintahnya, dan tentang larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.